Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, dan berpengharapan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang adalah pedoman bagi langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karenanya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Kepada Allah pemilik kehidupan kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan anugerah-Mu bagi kami. Kami hendak merenungkan firman Tuhan yang kami percaya adalah penuntun bagi langkah kehidupan kami. Kami sungguh memohon Engkau berbicara kepada setiap kami dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan juga untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat padanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Umat yang dikasihi Tuhan, ada hujan, ada payung, begitu ya. Biasanya kalau ada hujan, kita akan mencari payung atau tempat berteduh agar kita terlindung dari air hujan yang mungkin saja bisa menyebabkan kita berada dalam keadaan yang kurang sehat. Begitu pula dengan orang yang mengalami persoalan hukum. Tentu mereka akan mencari perlindungan hukum melalui para pembela, pengacara yang dapat menolong mereka untuk keluar dari persoalan hukum yang menjerat mereka. Dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, konteks bangsa Israel yang memiliki hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka ketika orang mengambil nyawa seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, ia harus menggantikannya dengan nyawanya sendiri. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang menjadi sifat Allah, yaitu Allah yang penuh kasih, secara khusus bagi mereka yang secara tidak sengaja menghilangkan nyawa sesamanya. Kalau dalam bacaan ini, mereka yang tidak sengaja, tidak ada niat terlebih dahulu, tidak menaruh benci kepada orang yang mereka hilangkan nyawanya. Dan oleh karenanya, Tuhan melalui Musa juga Yosua menyatakan kehendaknya agar bangsa Israel menyediakan kota-kota perlindungan atau tempat di mana orang-orang yang melakukan kesalahan secara tidak sengaja mendapatkan satu tempat perlindungan, mendapatkan satu tempat pembelaan, mendapatkan satu tempat di mana mereka dibentuk dan diproses dalam beberapa waktu, sehingga mereka dapat keluar dari persoalan yang menimpa mereka. Dari bacaan ini kita melihat bagaimana Allah memiliki 3 karakter yang saya lihat, yaitu yang pertama, bahwa Allah adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua,
bagi orang-orang yang melakukan kesalahan secara tidak disengaja. Allah yang memberikan satu kesempatan bagi mereka yang melakukan kesalahan, dan Allah memberikan satu tempat agar mereka mendapatkan satu proses kehidupan yang mungkin tidak bersama-sama dengan keluarga mereka, tetapi mereka tetap mendapatkan satu kesempatan untuk hidup. Hal yang kedua, saya melihat bagaimana Allah memiliki karakter yang penuh kasih bagi orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Ia adalah Allah yang mengampuni orang-orang yang secara tidak sengaja jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam persoalan yang menjerat mereka. Allah tidak serta-merta seperti orang Israel yang menerapkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi Allah tetap berupaya untuk menunjukkan kasih dan memberikan kesempatan dengan penuh kasih. Hal yang ketiga yang saya perhatikan juga bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan perlindungan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan perlindungan. Tentu ketika seseorang melakukan kesalahan pada zaman Israel pada saat itu, saya bisa membayangkan mereka mengalami ketakutan yang amat sangat, apalagi ketika mereka secara tidak sengaja melakukan hal yang jahat. Tetapi ketika mereka tidak mendapatkan tempat perlindungan, kita bisa melihat bahwa Allah menyediakan tempat perlindungan, dan Allah sendirilah yang adalah sumber perlindungan bagi mereka yang tidak memiliki tempat perlindungan. Dari tiga hal ini kita bisa terus belajar mengasihi Allah, walaupun kita sebagai pribadi pernah mengalami atau melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan, mungkin hal-hal yang secara manusia sangat berdosa di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Tetapi Tuhan dari bacaan ini menunjukkan Dia adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua, Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, dan Dia adalah Tuhan yang adalah sumber perlindungan. Biarlah kita sebagai orang-orang yang berdosa, yang selalu punya kemungkinan untuk melakukan dosa dan kesalahan, kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang kasih-Nya begitu besar, yang selalu memberikan kesempatan untuk kita berubah, bertobat, dan menjadi Tuhan yang adalah sumber perlindungan bagi kita. Mari umat Tuhan, kita terus mempercayai Dia walaupun dalam segala keterbatasan kita. Biarlah kita juga menjadi umat yang bersedia untuk masuk ke kota perlindungan Tuhan, untuk dibentuk, diproses, dan menikmati kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Dengan cara apa? Memperbaiki diri, menjalani hidup seturut dengan firman Tuhan, dan terus mau dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi ciptaan baru dari hari ke hari di dalam kesempatan, kasih, dan juga perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati kita.